Ini hari kedua di Jeju dan gue lagi meratapi view di luar Airbnb karena tiba-tiba aja pagi ini hujan. Nih sekarang gue baru banget beres masak dan mau makan dulu. Jadi semoga abis makan nanti hujannya reda ya. Ternyata hujannya belum reda juga, tapi gue sama Ija tetap mau coba jalan aja cari bus. By the way, hai, gue Atit dan ini Riza suami gue. Sekarang Spring 2019 dan kami lagi liburan di Jeju. Hari ini ada 3 tempat utama yang pengen kami datengin. Pertama-tama jalan-jalan di Oseolok Museum, lalu makan nakji bokem, dan terakhir kita mau santai-santai di pantai Gyeonggi. Busnya ini adanya tuh entah berapa menit sekali dan nggak ada keterangannya gitu di aplikasi. Jadi kalau ada rencana buat ke Jeju nggak pakai taksi dan nggak pakai nyewa mobil atau motor, persiapkan diri untuk nunggu lama-lama di halte bus. Karena ini aja udah nyampe 20 menit tapi belum datang-datang dan belum ada tanda-tanda datang. Jadi kalau ternyata memang nggak datang mungkin akan hujan-hujanan pindah halte yang di sana juga nggak ada informasi juga datangnya kapan. Tapi nyaman-nyaman aja sih kalau buat aku soalnya tasnya ketutup gitu. Syarat utama buat naik bus atau buat beli apa-apa sih di sini adalah pakai T-Money. Mungkin godanya mirip sama e-money kalau misalkan di Jakarta. Sekali pergi kayak sekitar 1.000 sampai 2.000 gitu. Sebenarnya itu tergantung berapa banyak pergi naik busnya ya. Kemarin sih sekitar 4 stop, 5 stop gitu 1.000-an gitu. Jadi 1.000 atau 2.000 kali berapa hari buat ngitung T-Money-nya berapa. Oh ya, ini nggak bisa diuangin lagi. Jadi kalau misalkan ternyata antar sisa, mendingan dibelanjain aja di Komgini atau di apa pakai ini. Udah nunggu hampir 1,5 jam dan busnya nggak datang-datang nih ternyata. Akhirnya gue sama Ija langsung putusin buat cancel Oseolok aja. Dan sekarang mampir dulu ke convenience store, terus langsung cari makan siang. Hari ini sengaja pakai sendal, soalnya hujan nggak berhenti-berhenti dan gue tuh nggak suka banget jalan-jalan pakai sepatu basah. Perut udah keisi nih. Oke, sekarang kita cari makan siang yang seriusnya ya. It's 2 PM now, dan gue sama Ija udah super lapar. Jadi setelah lewatin jalan kaki tanpa arah dan tujuan yang pasti, akhirnya kami mutusin buat makan di sini nih. Sebelum cerita lebih banyak tentang makanan, dan untuk menghindarin salah-salah paham, seperti biasa, gue bakal share dulu preferensi gue untuk memilih makanan di negara dengan minoritas muslim. Tempat ini namanya Cheolseongnakji. Gue akan tulis alamat lengkapnya, jadi kalau teman-teman tertarik coba bisa cari di Kakao Maps atau Naver ya. Ini sama kayak beberapa resto Korea yang lain. Di sini harganya dihitung per orang dan per orangnya itu 130.000 serta minimal ordernya buat 2 orang. Tapi kalau mau makan sendiri di sini ya tetap boleh juga kok. Cuma tetap bayarnya itu buat 2 orang ya minimal. Dengan harga di bawah 300.000 buat 2 orang, gue dan Ija dapat 2 mangkok nasi super pulen, 1 nakji bokem atau semacam tumisan dengan dominan rasa pedas manis, 2 telur goreng, free flow banchan, free flow lava, free flow minum, dan 1 sundubu jjigae atau semacam soft tofu stew. Dan buat teman-teman yang muslim, di sini tanpa pork karena memang mereka hanya jual gurita, makanya nama restorannya Nakji. Nakji itu artinya gurita by the way.
Secara general gue seneng dan puas sih makan di sini karena selain dari rasanya yang meriah dan enak, nyaman juga di perut, terus juga ngenyangin. Selain itu, tekstur dari si guritanya ini masih empuk dan menyenangkan banget kalau misalkan dikunyah, dia nggak terlalu alot gitu ya. Dan pilihan sayurnya juga banyak, jadi asupan serat buat hari itu lumayan aman lah. Ngomong-ngomong soal ngenyangin nih, porsi di tempat makan tadi tuh bener-bener besar banget. Jadi gue sama Riza tuh nggak mampu ngabisin, dan atas nama nggak mau mubazir, fighting food waste, dan irit yang semuanya beda-beda tipis. Seperti biasa, gue sama Riza bungkus balik semua sisanya untuk dimakan nanti malam di Airbnb. Gak sempet video ini waktu di Jeju, tapi untuk ngurangin sampah makanan dan sampah kemasan, setiap gue lagi pergi itu di dalam ataupun luar kota ataupun di luar negeri, gue selalu bawa ini sih, adalah insulated jar. Yang ini collapsible lunchbox. Ini semuanya gue bawa buat kalau misalnya lagi bungkus makanan ada yang sisa gitu lagi makan di luar, atau misalkan gue pengen jajan atau bawa makanan dari rumah justru. Nah, sisa nakjibokom tadi gue masukin ke sini. Tadi kan pas lagi berangkat tuh langit masih mendung gitu ya, masih hujan. Nah, pas keluar tempat makan, wow, langit Jeju super biru. Cuaca tuh emang bener-bener dinamis banget sih di sini. Udah di bus stop lagi nih. Sekarang kami siap-siap menuju Ewol. Ewol ini letaknya di Jeju bagian barat. Dan kami berdua mau bengong santai-santai aja, jalan pinggir pantai sambil lihat sunset. Kali ini nggak cuma nungguinnya yang lama dan gak jelas, bus di Jeju juga memang sangat memancing muntah karena goyang kanan kiri dan gas rem non-stop banget sampai tujuan. Jadi jangan lupa siapin balsam, permen mint, dan lain-lain sih buat mempermudah fase hidup ini. Begitu turun dari bus, ini tuh langit super duper cerah dan gak ada sisa-sisa mendung sama sekali. Jadi teman-teman semuanya, halo, ini selamat datang di Ewol dan kita udah sampai di Gyeonggi Beach. Ewol sebenarnya punya beberapa pantai yang terkenal. Ada Geumneung Eudem, ada Hyopje, dan tapi kali ini tuh gue lagi ada di Gyeonggi Beach yang posisinya di paling utara dari pantai yang lain. Pantainya super cantik, warnanya toska, dan airnya tuh dingin. Pasirnya putih bersih, terus juga ada banyak black rocks lah, kayak tipikal pantai-pantai di Jeju sih sebenarnya. Dan yang bikin bahagia waktu aku kesini tuh areanya bener-bener bersih dari sampah dan aroma rumput lautnya kecium banget. Ini kalau teman-teman mau main kesini, main airnya itu rekomendasi di bulan Agustus ketika air lautnya paling anget. Tapi kalau nggak main air pun nggak apa-apa, bisa kayak gue nih, jalan-jalan nerusurin pantai atau nikmatin sunset sambil ngemil di kafe-kafe sekitar sini. Teman-teman yang udah nonton sampai sini, thank you so much. Ini gue udah sampai di Airbnb dan akhirnya sisa makanan tadi siang nakjibokom yang dibungkus itu diul-ul jadi nasi goreng buat makan malam. Jadi nggak ada food waste, yay! Bye for now dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.